Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini tanggal 16 bulan Maret 2025 jam 10.27 ya. Kembali kita bersama-sama akan membuat ya atau belajar membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan yang ada ini berarti triwulan 4 ya, 2024 atau juga disebut dengan laporan tahunan ya. Ada 3 nanti yang kita bahas ya, yaitu SIDO, roti, raja. Kita akan melihatnya dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendaliannya nanti ya. Untuk kita bisa ambil opini kita ya, ini opini ya. Jadi bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, tapi hanya opini karena setiap investor itu punya cara masing-masing ya dalam menganalisa. Selanjutnya saya sudah membuat ya playlist untuk saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 4 ini. Itu linknya sudah saya letakkan di deskripsi ya. Jadi nanti silakan klik di situ kalau ingin melihat lebih banyak lagi saham yang saya bahas. Pembahasan kita ini utamanya adalah sekali lagi untuk pembelajaran tadi ya. Sehingga yang kita bahas ini kita berusaha untuk mendapatkan saham yang satu ya, perusahaan yang untungnya besar. 2, perusahaan yang punya dividen. Dan yang ketiga, dari valuasi-valuasi lainnya itu memenuhi kriteria untuk dikatakan perusahaan yang sehat atau baik ya. Pada saat pembahasan kita di triwulan itu, tapi kita akan selalu mengupdate nanti di triwulan-triwulan berikutnya karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya ya. Oleh karena itu, pembahasan kita ini kali lagi berusaha untuk mendapatkan saham yang sehat tadi. Kemudian kalau bisa ya suatu saat investasi kita juga mendapatkan capital gain. Jadi bukan hanya mendapatkan dividen, tapi juga mendapatkan capital gain. Baik, itu dulu intro sementara yang awal ya. Selanjutnya kita akan membahas saham-saham yang 3 ini ya. Yang pertama ini SIDO ya, SIDO. SIDO Industri Jamu dan Farmasi SIDO muncul. Baik, kita akan bahas perusahaannya dulu ya. Kita coba cek perusahaannya dulu. SIDO. SIDO adalah emiten saham PT ya. Ini dari jelas ya. Produsen jamu dan farmasi terbesar di Indonesia. Didirikan 1940 sebagai toko jamu asalnya ya di Semarang. Memiliki beberapa anak usaha, diantaranya PT Berlico Mulia Pharma, PT Muncul Mekar, PT Semarang Herbal Indoplant. SIDO memiliki produk seperti tol angin, kuku bima, susu jahe, dan vitamin C1000. Jadi C1000 itu juga dari SIDO muncul ya. Kalau dari kemasan
sepertinya produk luar negeri. Ternyata dia juga dari situ muncul ya. Go publicnya 2013. Di sini keunggulannya katanya pangsa pasar terbesar itu kategori jamu tradisional ya. Kemudian kinerja keuangan kuat sehingga rasio rata-rata dividen di atas 90%. Ini di sini ada kata di atas 90% ya. Manajemen perusahaan yang kredibel, karena kalau sering kita lihat ya, banyak investor-investor itu melakukan kunjungan ke perusahaannya. Ada beberapa yang saya lihat kemarin itu melakukan kunjungan ya, company visit. SIDO memiliki komitmen terhadap ESG, berkontribusi terhadap 13 tujuan pembangunan. Oke. Itu dari AI-nya ya, disebutkan di sini ya. Coba kita cek di ininya ya, di laman perusahaannya. Ya, mereka sudah mengeluarkan laporan keuangan ya kan tanggal 14 Maret tadi ya. Oke. Tentang kami ya. Kita cek saja. Sudah muncul visi, sejarah, misi atau produk saja ya. Kita cek produk dulu di sini. Nggak lama. Oke, nah di sini produk-produknya ya. Tol angin ya. Tol angin cair, anak angin flu ini kayaknya bertambah sekarang ya, Mbak. Ada yang sugar free ya, tolak lino, kunyit asem, kapsul JSH. Produknya banyak ya. Kalau tidak salah katanya produknya ini ribuan ya katanya. Kan di sini dikasih salah nih. Herbal, makanan, minuman. Coba kita cek di sini ya. Oke, ya, dan di sini ada bisa dicek ya. Nah, untuk ini saya suka yang ini jahe ini ya. Eh terus untuk yang obat herbal kategorinya ini ya. Sorry, ini kita close dulu. Suplemen dan ya C1000 nih suplemen dan vitamin ya. Untuk ibu dan anak, ibu, bayi dan anak. Oke. Ternyata produknya banyak ya dari sini. Tapi yang paling kita tahu itu biasanya kan seperti yang ini saja, tolak angin yang banyak kita tahu ya. Itu tadi untuk produksi keberlanjutan dan lain-lainnya ya. Itu secara umum dulu tentang SIDO ini tadi ya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan ya, pembahasan kita di triwulan 4 yaitu dari semua data yang kita dapat di sini ya, dari semua data yang kita dapat bahwa sorry sedikit. Semua data ini memenuhi kriteria. Itu yang pertama ya, semua data memenuhi kriteria. Tinggal kita cek per bidang. Dari segi modal ini terjadi penurunan dari Rp126 per lembar sekarang jadi 116. Namun keuntungannya meningkat dari 35 ke 39. Berarti ada mix ya, anomali ya. Modalnya menurun tapi keuntungannya meningkat. Berarti mungkin ya penjualan menurun tetapi efisiensi ada efisiensi ya. Untuk harga juga terjadi penurunan di sini ya. Kemudian aset lancarnya menurun, hutang meningkat ya.
kepemilikan masyarakat meningkat sedikit ya. Kemudian saham yang ada di bursa ini bertambah ya. Dari semulanya 60% saja ya. 60% saja di bursa, sekarang jadilah yang bisa ditradingkan dari 39 sekarang 81 ya. Berarti saham yang bisa ditradingkan ini jadi lebih banyak. Ini mungkin perlu diperhatikan lebih jauh juga ya, karena meningkat di sini ya. Artinya mungkin di sini bahwa pengendali juga bisa melakukan aksi beli atau jual di sini ya. Meskipun tidak semua, cuma porsinya ini sudah bertambah untuk bisa jual beli. Baik, lanjut. Dari segi rasio-rasio, yang pertama keuntungannya ini meningkat ya dari 27 ke 33. Jadi istilahnya tadi memang ada anomali ya di valuasi, tetapi dari segi keuntungan bersih ini meningkat ya. Keuntungan bersihnya meningkat hingga dengan 33% ya. Ini berarti kategorinya untungnya besar ya. Kategorinya untungnya besar. Jadi dengan untung yang besar seperti biasa bahwa kita tidak lagi menjadikan di sini sebagai patokan ya. PBB 2,5 sebagai patokan. Berarti di sini ya memang terbaca seperti ini, tapi tidaklah jadi patokan kita, bukan tujuan kita ya. Selanjutnya kita ingin melihat apakah saat ini tepat untuk membeli ya. Dari data yang kita dapatkan, maksimal beli di 390, sekarang 575, berarti kalau beli sekarang ya kita harus menambah modal kita. Dari harusnya kita beli di hanya 390, saat ini kita harus belinya di 570, berarti ya termasuk kategori mahal ya. Valuasinya termasuk kategori mahal kalau mau dibeli sekarang ya. Selanjutnya kita lihat sokongannya ya. Di tahun lalu ya, seperti di berita tadi ya, bahwa ini kok pembagian dividen hampir setiap tahun itu hampir 100% ya. Di tahun lalu ya dari IPS 31 itu dibagikan 30,6 setara 96,5. Jadi kita jadikan dasar saja dulu 96,5 dikalikan Rp39, maka nanti kemungkinan dibagikan 37,6 atau setara 6,5. Berarti di sini DPR-nya besar, dividen yield-nya juga besar ya. Berarti di sini dividennya sudah mendukung ya, dividennya mendukung, namun valuasinya saja yang masih kemahalan. Perusahaan juga sudah membagikan dividen di sini ya. Dividen interimnya Rp18 ya. Jadi dari 36 atau 37 tadi ya, ini kita bulatkan saja, 18 sudah dibagikan. Jadi proyeksi ke depan ini masih ada sekitar Rp20 lagi yang belum dibagikan. Kalau Anda misalnya belum beli ya, nanti masih ada akan dapat Rp20. Jadi kita tidak bisa full lagi mendapatkan 6,5%, tapi hanya sekitar, kalau seperti ini mungkin ya 6,5 mungkin 3,8 misalnya seperti itu. Mungkin 3,8 atau 3,7 lah. Ya. Oh, sorry. Ya sekitar seperti itu atau 3,9 persen, tidak lagi mendapatkan 6,5 ya. Baik, selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, ini free cash flow-nya Rp38 sama dengan 33. Selancarnya besar sekali, hutang aman ya. Hanya tadi bahwa
saham yang ada di bursa ini sudah meningkat banyak ya. Itu 71%. Ini sudah termasuk besar ya. 81 malah ya. Jadi opini kita terhadap perusahaan ini ya, opini ya. Kalau menurut data yang kita dapatkan bahwa dengan valuasi seperti ini untuk saham fast grower, maka menurut opini kita ini belum bisa masuk. Kenapa? Karena valuasinya masih mahal. Kalau misalnya harganya turun, maka kita masih akan kena turun yang lebih besar ya. Jadi mungkin di sini semua hal lainnya sudah oke, tidak ada masalah. Berarti di sini saja kita menunggu valuasinya menjadi murah, bukan murah, wajar ya. Menunggu, valuasi, ini bukan valuasi, berarti harga ya. Kalau valuasi itu harga. Jadi satu saja kita menunggu harganya turun ke valuasi wajar. Valuasi wajar berapa? Di 390 ke bawah. Coba kita tes. Berarti 389 misal. Nah, dia baru di valuasi wajar dan di harga segitu kita akan dapat dividen 9,6 ya. Jadi di harga ini tadi masih termasuk mahal. Dividennya pun hanya sekitar 6. Tetapi ya kalau misalnya harganya menuju ke valuasi wajar, maka akan turun masih lebih jauh turunnya ya. Seperti itu. Bagi kalau valuasinya murah, di sekitar 194, dividennya sangat besar sekali. Jadi untuk Sido ini satu saja ya, perusahaannya bagus. Ini perusahaan termasuk salah satu perusahaan yang kalau menurut istilahnya banyak pembaca atau banyak analis menganggap perusahaan ini termasuk yang sangat bagus ya. Bahkan mereka leading company di sektornya, sektor herbal ya, medis herbal. Ini mereka adalah leading sektor, perusahaannya yang menjadi leader di sektornya ya. Jadi itu pemahaman kita untuk perusahaan ini ya. Jadi perusahaannya bagus, sangat baik, tidak ada masalah. Hanya saja investor saja yang sudah menghargainya tinggi. Karena pengharapan investor ini sudah besar ya. Sehingga mereka berani membayar di harga yang lebih. Bagaimana dengan kita yang belum? Kalau pendapat saya tadi seperti itu, ya ini opini ya. Bagaimana dengan Anda yang sudah memiliki? Bagi Anda yang sudah memiliki, ya berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena dividennya masih di atas 5%. Di hold saja ya. Karena mungkin pembelian Anda juga berada di harga bawah. Tapi kalau misalnya pembelian Anda misalnya dengan setelah beli ternyata dividennya di bawah 5%, berarti kurang ya. Nah, ini mungkin agak sulit juga ya. Mungkin mau di cut loss misal bisa saja, tetapi kalau kita mau bersabar, seturun-turunnya istilahnya ya, seturun-turunnya perusahaan berdividen paling tidak ada pengembalian ya. Misal tadi ternyata hanya 3%, ya kita tunggu saja tiap tahun misalnya seperti itu. Tetapi kalau memang uangnya kita perlukan ya terpaksa di cut loss ya. Jadi seperti itu yang saya pahami, saya ambil lagi simpulan saya bahwa yang pertama bagi yang belum punya mungkin kita menunggu lagi di valuasi ini, valuasi wajar di bawah harga ini.
Kalau misal Anda sudah punya dan belinya di bawah, dividennya masih besar, silahkan saja. Tapi bagi yang sudah punya tapi istilahnya dividennya kecil, akhirnya dividen yieldnya kecil, silahkan dipikirkan lebih jauh. Kalau memang sayang, ya biarkan saja. Kenapa? Karena dividennya masih ada kan. Walaupun ya return pengembaliannya lamban, tapi bagi Anda yang merasa perlu memindah ke saham lain, mungkin bisa juga memikirkan untuk memindah ke saham yang dividennya lebih besar. Mungkin seperti itu yang, oh sorry, kita masih belum cek ya berita ya. Ini kelewatan berita ya, kita cek berita dulu ya. Sidok. Mungkin ada berita terbaru yang kita tadi belum lihat ya. Sorry, ini kelewatan. Berita. Ini penopang kinerja Sido muncul di tahun 2024 ya. Tumbuh 23%, emiten Irwan Hidayat raup laba 1,17 triliun. Meningkat ya. Dapat Hidayat borong 1 bulan lalu. Pemiliknya malah borong nih. Harganya makin turun, pemiliknya makin borong. Ini ya mungkin penyemangat juga bagi investor ya. Bahwa Dapat Hidayat ini memborong 5,5 juta ya. Ini bulan apa? November 2024 sudah lewat. Sudah minggu yang lalu tumbuh 23%. Ya, oke. Coba kita lihat apakah memang 73%? Ya. Tahun lalu 31, tahun ini 39, ini 23,16% tumbuhnya ya. Nah, harganya turun, tetapi di sini kita lihat bahwa pemiliknya malah melakukan aksi beli. Jadi istilahnya gini, kinerjanya meningkat, tapi harganya turun ya. Kinerjanya meningkat, harganya turun, tetapi sebenarnya valuasinya masih mahal. Jadi mungkin gini ya, harga istilahnya begini, bahwa perusahaan ini kinerjanya meningkat, tetapi karena valuasinya yang mahal, harganya tetap turun. Jadi dia menuju equilibriumnya lah. Misalnya begitu. Sehingga si uh, Pak David Hidayat ini tadi membeli ya. Siapa Pak David Hidayat? Ini kita cek dulu ya. Direktur utamanya ini ya, direktur utamanya yang melakukan pembelian di 4 sampai 6 Februari ya. Di harga 575 ya, seperti itu ya. Istilahnya di sini kalau mengikut direkturnya berarti ada conviction ya, ada keyakinan ya di sini bahwa perusahaan ini misalnya bagus ya, ataupun bisa juga bahwa mungkin dia menarik menarik keyakinan investor lain untuk membeli juga bisa seperti itu ya. Baik, jadi tetapi untuk kita mungkin di sini ya batasannya ya, bahwa valuasi wajarnya di sekitar ini ke bawah ya. Sekali lagi perusahaannya bagus, maksimal beli di sini. Kalau Anda punya keyakinan seperti direkturnya, berarti silahkan saja ya. Apalagi misalnya kalau dia turun, beli lagi, turun, beli lagi. Selama perusahaannya bagus, misalnya average down, itu tidak masalah ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat yang kedua, ini roti ya. Nippon Indosari Corpindo Tbk. Ini berarti kita cek lebih dulu di sini ya. Kita cek semua dulu. Roti
Dan sebelum kita bahas semuanya, kita cek dulu berita semuanya dulu ya. Dan hal-hal lainnya tentang perusahaan ini dulu. Roti kode emitennya ya, produksi kue dengan merek dagang Sari Roti. Ya ini Sari Roti ya. Jadi produknya itu Sari Roti ya. Ini kantornya udah. Produknya roti tawar, roti manis ya, dan cake ya. 95 didirikan sebagai penanaman modal asing. Mungkin dari luar negeri ya. Berarti dari ini Jepang kalau Nippon ya. Nippon Industry Corporation. Jadi perusahaan asing berusaha di Indonesia, berarti begitu ya. Lalu masuk bursa 2010, 2022 fokus mengembangkan kategori kue dengan merek Sari Kue. Ada Sari Kue lagi ya? Pendirinya adalah Wendy Sue Cheng Yap. Oke. Ini untuk pengenalan perusahaan yang pertama dulu ya. Sekarang berita, ini berita terbaru. Resep di balik pendapatan dan laba bersih emiten grup Sari Roti mengembang 2024. Satu minggu yang lalu ya. Pertumbuhan positif sisi pendapatan maupun laba bersih. Jadi pendapatannya naik, laba bersihnya juga naik ya. Oke, nanti kita cek di laporannya. Meningkat 2,9% ya. Oke. Baik, kita kembali dulu sedikit. Berita tadi ya. Kita cek berita lainnya. Emiten grup Salim geber buyback saham. Nah ini ada. Tapi Juli 2024 ini sudah jauh, sudah setengah tahun yang lalu ya, kita tidak cek dulu. Ini yang satu minggu yang lalu. Inovasi di tengah penurunan daya beli, emiten Sari Roti laba bersih 3 miliar ya. Tidak ada aksi korporasi ya. Agustus 9 Januari baru IPO. Bukan. Baik, yang ada aksi korporasinya ini di 2024 ya. Juli 2024. Ini hampir setahun yang lalu ada aksi buyback saham. Tapi yang ini tidak ada ya. Ini hanya laporan tentang laba bersih tadi. Tapi kita cek gambarnya. Nah, ini produk-produknya ya. Biasanya ada mereka biasanya gabung dengan gerai-gerai Indomaret ya. Karena ini kan grup Salim juga. Kan meskipun ada juga yang di luar itu ya. Baik, selanjutnya berarti baru kita masuk ya. Masuk ke pembahasan di sini. Kalau di sini tadi growth-nya 8% ya. Dari 53,87. Tahun ini 58,61, jadi growth-nya 8%. Jadi kenaikan keuntungan bersih perusahaan itu 8% kenaikannya ya. Dibanding tahun yang lalu dari tahun sebelumnya dia turun 22%. Pembahasan saya ini malah hanya ada 2 ya, dari triwulan 1 langsung triwulan 4. Mungkin berarti triwulan 2 3-nya itu tidak memenuhi kriteria ya, sehingga saya tidak bahas kemarin. Ini langsung di 4 ya. Untuk modal ini terjadi penurunan ya, di dalam setahun menurun. Untuk keuntungan bersih tetap ya, anggap saja tetap. Harga sedikit menurun ya. Aset lancar meningkat banyak. Hutang meningkat ya. Jadi secara umum misalnya di sini ada mix ya, peningkatan sedikit tapi dari segi ketahanan berkurang, misalnya begitu ya. Dari segi
hanya dari segi ini keuntungannya pun sedikit ya. Berarti secara umum dapat disimpulkan di sini bahwa ada sedikit penurunan kinerja ya. Penurunan kinerja kalau kita lihat data di sini secara umum ya. Seperti itu. Meskipun sedikit tapi ada penurunan kinerja. Berarti dengan keuntungan 8% ini berarti istilahnya ada efisiensi, sebenarnya lebih kepada efisiensi ya. Baik, yang pertama kita lihat dari segi rasio pertama bahwa perusahaan ini untung 15,75. Berarti dia untungnya besar, tapi untung besarnya ini hanya sedikit saja di atas untung sedang ya. Jadi tipis-tipis saja ya antara untung besar dan sedangnya begitu ya. Kemudian dari segi karena dia untungnya kita tadi besar, jadi target di sini tidak kita jadikan batasan lagi untuk pertumbuhannya ya. Jadi target tidak ada lagi target ya. Hanya mengiring keadaan saja ya. Karena PBB-nya sudah 2,45, untuk fast grower tidak ada target di sini ya. Untuk pembelian, apakah saat ini saatnya membeli? Nah, ternyata maksimal beli kita di 586 ke bawah ya. Kayak itu valuasinya mahal ya, 856. Nah, harga sekarang 910, berarti ya valuasinya memang mahal ya. Valuasinya mahal. Jadi perusahaan ini untungnya besar dan investor menghargainya mahal karena investor meyakini bahwa perusahaan ini bagus, lalu masing-masing istilahnya mau membeli, harganya jadi naik ya. Plus karena apa? Karena di sini jumlah retailnya hanya sedikit ya. Bisa kita cek di sini retailnya hanya 8%, malah di sini kan retailnya berkurang. Sehingga ibarat harga ya biasanya untuk jumlah retail yang sedikit, perusahaan yang bagus ya fast grower, maka biasanya valuasinya menjadi mahal. Karena untuk menggerakkan harga menjadi naik itu jauh lebih mudah ya, untuk demand harga menjadi naik itu jadi lebih mudah ya. Dibanding jumlah retailnya yang sedikit. Kemudian perusahaan juga yang sepengetahuan saya ini membagikan, malah sering membagikan dividen itu lebih besar daripada jumlah IPS-nya. Mungkin di sini berarti mereka punya dana atau laba ditahan itu besar ya, sehingga mereka bisa membagikan pembagian lebih dari jumlah keuntungan dalam setahun ya, karena diambilkan dari eh, itu tadi laba ditahan tadi ya. Nah, kita tidak tahu di tahun ini apakah laba ditahan itu juga masih bisa dibagikan lagi, karena tidak mungkin setiap tahun istilahnya laba ditahan itu akan selalu tersedia ya. Nah, ya kita tidak tahu ya, tinggal kita berandai-andai saja, sehingga dengan begini kita mencoba untuk tidak memakai ini ya. Kita mencoba untuk tidak memakai ini, kita memakai sejumlah dana yang tersedia saja. Kita anggap saja di sini 100% saja ya. Maka dengan 100% itu sekitar 6,4. Ya, berarti dia memenuhi kriteria. Kita anggap seperti itu dulu ya. Untuk mengambil langkah amannya, karena dia selalu membagikan lebih. Jadi minimal nanti pembagiannya juga sama dulu ya. Tapi kita tidak tahu, setelah RUPS nanti baru tahu ya. Kita anggap saja begitu. Dengan 100 berarti tadi kan dividennya besar. 6,4 ini juga termasuk besar ya, berarti dividennya masih menyokong ya. Untungnya besar, dividennya termasuk besar juga ya. Dengan perubahan kita di sini tadi bahwa kita mengadjust ya, kita mengatur sendiri kemungkinan dividennya seperti ini ya, sementara dulu ya.
Baik, itu yang pertama. Selanjutnya kita cek dari segi ketahanan perusahaan. Free cash flow 25% sangat aman, aset lancar 171, hutang hampir separuh, ya tidak ada masalah ya. Retailnya 8,4 ya. Berarti secara perusahaan bagus ya. Kemudian di sini tadi 91% sahamnya ada di bursa. Berarti di sini yaitu tadi kan pengendali bisa melakukan ya trading tadi kan. Di sini ada tadi ya buyback saham. Nah, di sini sih pengendali bisa melakukan buyback saham ya. Sahamnya dibeli tadi ya. Oke. Karena berapa? Karena jumlahnya di sini besar ya. Baik, kita akan mencoba membuat opini kita pribadi ya, karena opini itu bisa benar, bisa salah. Jadi ini bukan hal yang harus Anda ikuti ya. Ini hanya opini pribadi bahwa perusahaannya ini bagus, valuasinya saja yang mahal, dividennya kita anggap dulu sementara ini memenuhi kriteria, perusahaannya oke. Jadi sampai kita pada opini kita terhadap masalah ini berarti permasalahannya hanya satu ya, bahwa valuasinya yang mahal ya. Sehingga perusahaan yang baik, perusahaan yang bagus pun ya, kalau kita beli di valuasi yang mahal, tentu saja kita bisa mendapatkan kerugian ya. Paling tidak misalnya harganya turun, kita akan mengalami drawdown yang besar dulu ya sebelum balik lagi. Oleh karena itu, tentu saja kalau menurut saya bahwa untuk perusahaan ini ya satu ini saja seperti Sido tadi ya. Rata-rata memang konsumer ya, produk konsumer itu memang seperti itu ya, bahwa valuasinya rata-rata mahal ya. Kita mesti harus sangat sabar menunggu dia menuju ke valuasi wajar atau murah. Coba kita turunkan dulu misalnya 585 contoh. Valuasinya jadi wajar, dividennya ya jadi besar ya. Coba kalau kita kasih misalnya 30% di sini akan terjadi 3%. Sebenarnya kalau ratanya kecil sih sebenarnya ya. Tapi karena dia selalu membagikan dividen besar, yang terjadi tadi bahwa eh, dividen yieldnya jadi besar juga. Baik, bagaimana dengan Anda yang belum beli? Ya itu tadi, menunggu valuasinya menjadi wajar. Bagaimana Anda yang sudah punya? Kalau sudah punya, istilahnya di sini tadi besar, tinggal dicek dividennya apakah masih di atas dari 5% atau tidak ya. Jadi kalau Anda punya saham ini, kalau menurut saya pribadi ya bagus juga sebenarnya kalau sudah punya ya, artinya dividennya ini besar ya. Ini kita kembalikan saja ke data sini. Kalau misalnya dia tetap dengan dividen seperti ini, kita dapat dividen yang besar ya, 10% ya. Tapi sekali lagi tidak selamanya bahwa perusahaan itu membagikan dividennya itu di atas dari 100% ya. Bagi Anda yang punya bagaimana? Tadi silahkan ditahan saja misal karena kemungkinan saya bagi yang besar lagi ya. Seperti itu. Atau Anda yang mau berspekulasi. Nah, kalau berspekulasi saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Ya, saya berspekulasi nanti dividennya akan besar lagi. Ya, itu namanya spekulasi, terserah saja ya. Tapi sekali lagi bahwa tidak selamanya emiten itu bisa membagikan
sejumlah di atas. Tetapi kalau misalnya Anda silahkan gali lagi, ternyata misalnya eh, laba ditahannya masih sangat besar, misal. Nah, itu pula Anda cek di laporan keuangannya kalau misalnya laba ditahannya masih sangat besar dan Anda yakin misal bahwa nanti mereka akan membagikan besar lagi. Nah, itu silahkan juga ya untuk diperdalam lagi. Baik, ini yang kedua, pembahasan kita yang terakhir, Raja Rukun Raharja ya. Coba kita cek dulu sama seperti tadi ya. Raja. Ini menurut AI ya, Raja adalah perusahaan penyedia energi terintegrasi. Ini berarti bidang usahanya energi. Di bidang kalau tidak salah perminyakan ya. Perminyakan berdiri 93. Asalnya sebenarnya properti. Berarti ini banting setir ya. Berganti usaha ya, dari properti lalu berganti menjadi eh, perminyakan tadi ya. Nah, mungkin ini perlu ditelisik lebih jauh juga, apakah propertinya berhenti lalu di backdoor listing oleh pemilik baru ya. 2003 terdaftar perusahaan terbuka di BI ya. Mungkin begini mungkin maksudnya ya, bahwa berubahnya tidak pada saat di BII ya, berubahnya dalam perjalanan sebelum 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 listing ya, berarti ya. 2004 ekspansi bisnis ke bidang jasa logistik, pengolahan dan pengelolaan pelabuhan. 2004 malah nambah lagi bidang yang lain lagi ya. Ada logistik dan pengelolaan pelabuhan. Semula asalnya hanya penyedia energi terintegrasi, lalu merambah yang lainnya lagi. Bukan ya. Berarti beralih-alih perusahaan ini ya. 2004 apa mungkin seperti ini. Pertama properti, lalu logistik, pengelolaan pelabuhan, lalu ke penyedia energi terintegrasi, bisnis infrastruktur dan utilitas gas, perdagangan gas, pembangkit listrik, ya, investasi hulu, jasa minyak dan gas, ya. Ini pengendalinya konglomerat Happy Hapsoro, yaitu suami dari Puan Maharani, ya. Berarti ini saham konglomerat ya, suami dari politikus ya, menantu dari Presiden Indonesia berarti ya, mantan Presiden Indonesia. Baik, berarti ya ada istilahnya, anggap saja perusahaannya ada terkait-kait terbau-bau ya, bau-bau istilahnya. Bau-bau politik seperti itu ya. Kemudian untuk coba cek gambarnya. Ini ya. Berita terbaru, kita cek dulu beritanya tentang perusahaan ini. Emiten migas Raja catat kenaikan laba bersih jadi 424 miliar 5 hari yang lalu. Ini berarti yang terbaru ya. Nah, di sini yang perlu kita cek nih. Emiten HP Hapsoro Raja bakal divestasi 10% saham Ratu. Jadi saham Ratu, mereka kan punya anak usaha Ratu ya. Jadi nanti Raja akan divestasi 10%. Jadi akan dijual di situ ya. Kepemilikan Raja di Ratu itu dijual berarti ya. Coba kita cek dulu. Ini perlu jadi istilahnya, perlu jadi
pemikiran lebih jauh juga ya. Emiten hilir migas milik HP Hapsoro bakal melepas 10% sahamnya ya di Ratu. Kepastian disampaikan Sekretaris Perusahaan Raja Yuni Paten lewat keterbukaan ya kepada Direktur Pengawasan Transaksi BI. Rencana 10%-nya mengacu pada perjanjian jual beli saham yang ditandatangani Raja dengan pembeli 10 Januari selang 2 hari selepas Ratu listing di bursa. Jadi setelah Ratu listing, mereka menjual kepemilikan mereka 10%-nya ya secara bertahap. Tahap pertama Raja melepas 1,6 juta 4,6% ya. Nilai transaksi ini sekitar 1.175 per saham. Ini di pasar nego ya, melibatkan broker BNI Sekuritas dan Henan Putih Rai. Oke. Cek lagi. Yuni menegaskan Raja tetap menjadi pemegang mayoritas kepemilikan 75,34 setelah divestasi. Berarti dari 85 jadi 75 ya. Mereka masih mengontrol. Oke. Dananya untuk penguatan kinerja perusahaan. Oke. Baik. Jadi simbolannya tadi di sini mereka melego saham Raja itu melego saham Ratu 10% dan tapi mereka tetap menjadi penguasa, pengendali ya dengan 75% di Ratu ya. Ini tahap pertama ya 4,6 tadi ya. Baik, di sini ada 2024 jadi ada divestasi. Berita terbaru aksi korporasinya adalah divestasi. Berarti perusahaan mengambil keuntungan ya di Ratu tadi ya. Tapi keuntungan sekali jual saja ya. Habis itu berarti kepemilikan mereka sebenarnya berkurang nanti di Ratu ya. Setelah nanti pembagian dividen maka Raja akan berkurang pendapatannya ya dari dividen tadi. Baik. Itu tadi untuk ya. Oke, selanjutnya kita bahas per bidang. Ini Raja ya. Dari segi permodalan ada peningkatan, dari segi keuntungan ada penurunan ya. Dari segi harga ini meningkat. Jadi ada anomali di sini ya. Untuk aset lancar menurun, hutang berkurang ya. Dan kepemilikan ini berarti retail juga berkurang ya. Baik, sekarang yang kita cek lagi di sini masalah rasio-rasio ya. Sebelum kita cek di sini dulu ya. 2023 itu 93, 2024 97. Berarti perusahaan mengalami peningkatan ya. Cuma peningkatannya 4% saja dari tahun 2023 dan 2024 itu ada peningkatan 4%. Baik, dari segi perbandingan keuntungannya ini 17%, berarti termasuk keuntungan besar. Jadi perusahaan ini termasuk perusahaan yang untung besar ya, 17,6%. Oleh karena itu target di sini tidak kita pakai lagi ya, jadi PBB-nya tidak kita pakai ya, tidak masalah ya.
Hanya untuk saat ini apakah saatnya masuk atau tidak, seperti itu. Di harga maksimal beli kita 977, harga sekarang sudah 2000-an. Berarti kalau beli sekarang kita harus menambah 1,7 kali lipat ya. Ibarat harga barang 100.000, maka kita membelinya di harga 270.000. Seperti itu ya, ibarat kata ya. Ibarat kata kalau mau beli sekarang ya, sekali lagi harga barangnya itu, nilai barangnya itu 100.000. Cuma kalau kita beli sekarang ya kita harus mengeluarkan uang 270.000. Baik, selanjutnya ini kita lihat lagi dari segi penyokongnya, dividennya. Tahun lalu itu dibagikan sekitar 93% ya. 93%. Kalau kita jadikan rujukan dulu ya, kita kan belum tahu nanti rapatnya nanti berapa. Cuma kalau kita jadikan rujukan ini 93 ya, maka kita akan dapat nanti sekitar 91,5, kita jadikan saja 92 ya. Maka dividen payout ratio-nya, DPR-nya ini besar. Hampir semuanya dibagikan ya, karena 90% dibagikan. Namun dari semua itu tadi, karena di sini harganya sudah tinggi, berpengaruh kepada dividen yield yang hanya sekitar 3% tadi. Ya. Oleh karena itu dividen yield-nya kita kategorikan kecil. Selanjutnya kita lihat dari segi free cash flow, ini 25% aman. Ini untuk ketahanan perusahaan ini kita biasanya cepat saja ya. Aset lancar 155%, utang 79. Nah, yang jadi masalah kita mungkin di sini satu ya. Menurut opini saya pribadi bahwa hutang perusahaan itu sebaiknya tidak melebihi dari modalnya ya. Kalau di sini 110%, di sini 554 ya. Mungkin di sini hutangnya berarti kalau 110%, hutangnya berarti sekitar 600 ya. Modalnya 550, hutangnya 600 ya. Kalau bahasa orang zaman dulu itu kan besar pasak daripada tiang, misalnya kan begitu. Ya. Hutang kepada rekanan ini besar ya, melebihi dari 100%. Masyarakat ini, kepemilikan masyarakat ini standar ya, 20-an itu sudah oke. Namun semua sahamnya bisa diperjualbelikan ya. Semua sahamnya ini bisa, bahkan si pengendali bisa melakukan jual beli sahamnya ya. Oke, kita sampai kepada opini akhir kita terhadap perusahaan ini ya. Pertama, perusahaannya tadi untung besar ya. Tapi kalau beli sekarang ini mahal ya. Ini terpaut juga dengan dividen yang kecil ini berarti terpaut masalah valuasi ya. Jadi tidak ada masalah dengan dividen, hanya karena valuasinya yang mahal berimbas pada dividen. Tetapi hal yang mendasar lainnya bahwa hutangnya di sini melebihi dari modal ya. Seperti itu kalau menurut pemahaman saya. Oleh karena itu, maka kita breakdown saja satu persatu. Maka di sini yang pertama menunggu harga membaik ya. Satu ya. Yang kedua dividen tidak ada masalah, berarti yang berikutnya adalah HTP, hutang tak berbunganya. Itu saja. Dua hal ini yang kita tunggu nanti ya, bahwa dan ini mungkin tidak bisa kita laksanakan di triwulan ini. Kalau menurut kriteria saya ya tidak bisa dilaksanakan triwulan ini karena di sini hutangnya lebih besar dari modal. Namun satu hal yang perlu kita ketahui bahwa untuk perusahaan migas ya, ini termasuk yang modal besar. Mungkin mereka perlu juga mendapatkan hutang juga ya dari
dari pihak lain ya, karena pendanaan untuk CapEx dan lain-lain itu termasuk besar. Bagi Anda yang memberikan toleransi di sini, mungkin saja misalnya, oh tidak masalah utang lebih besar. Berarti di sini kan tidak ada masalah, ya. Berarti di sini hanya di valuasinya saja lagi ya. Kalau di sini berarti kalau hanya membatasi di 100%, maka ini masalah. Jadi kalau menurut opini saya di sini dua. Tapi bagi Anda yang tidak mempermasalahkan perusahaan yang perlu modal besar, misalnya maksimal 200 tidak apa-apa. Ya, berarti hanya satu yang ditunggu. Tetapi kalau seperti saya mungkin saya akan menunggu dua. Coba kita buat simulasi menuju valuasi wajar berarti di 976 misal. Hanya dengan menunggu harganya turun maka valuasinya wajar, dividennya pun sudah menjadi besar ya. Jadi di sini kental sekali bahwa yang jadi permasalahannya hanya di harga. Investor sudah menghargainya tinggi karena menganggap perusahaan ini bagus tadi ya kan, seperti itu ya. Otomatis ya kalau kita mau lebih aman ya menunggu harganya turun ke valuasi wajar tadi, dan itu perlu waktu dalam menunggu. Dan bagi Anda yang tidak mempermasalahkannya, tidak mempermasalahkan dana hutang kepada vendor ini, berarti cukup menunggu harganya turun sampai ke valuasi wajar sini. Tapi bagi Anda yang mempermasalahkan tentang hutang kepada pihak ketiga ya berarti menunggu di triwulan berikutnya. Oke, bagi Anda yang ingin berkontribusi terhadap pembahasan kita, jangan lupa silakan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar ya. Oke, demikian pembahasan kita tentang 3 emiten kali ini. Pembahasan kita memang agak sedikit berbeda ya, penuh dengan angka-angka. Tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan insight ataupun juga pemikiran tambahan bagi kita untuk mendapati atau mendapatkan saham yang memenuhi kriteria kita untuk paling tidak bertahan ya, bertahan dalam dunia investasi, dan pada satu titik nanti dana yang kita gulung itu akan makin lama makin bertambah ya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.